Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teks ini berbicara dan merupakan perkataan daripada Yohanes Pembaptis ketika dia mengetahui para muridnya mengatakan bahwa ada seseorang atau Yesus itu memiliki murid yang semakin besar dan bertambah jumlah pengikut Yesus Kristus. Dan ada yang melaporkan kepada Yohanes, kita semakin sedikit. Lalu jawaban daripada Yohanes berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini merupakan perkataan seorang hamba Tuhan atau utusan Tuhan di dalam mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dalam hal ini Bapak Ibu, seorang Yohanes tanda kutip mengenal diri dan tahu diri di dalam setiap pelayanannya Bapak Ibu. Dia mengetahui dia hanya pendahulu perintis dalam mempersiapkan jalan atau datangnya Sang Juru Selamat itu. Dia mengenal betul siapa dirinya karena dia tahu dia hanya sebagai pembawa jalan dan perintis jalan itu akan Yesus Sang Juru Selamat itu. Dia mengetahui panggilannya dengan benar Bapak Ibu. Lalu dia tahu bagaimana dia harus memposisikan dirinya. Hal ini Bapak Ibu menjadi teguran bagi kita supaya kita juga dalam setiap hal yang boleh diberikan Tuhan kepada kita, kita mengenal betul siapa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita ini hanya sebagai alatnya Bapak Ibu. Baik itu seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para mungkin full timer atau bahkan para sintua, calon sintua Bapak Ibu, itu hanya merupakan alat Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan dan berkata harusnya aku yang lebih utama atau harusnya aku yang lebih prioritas. Atau harusnya aku yang lebih disanjung dan dipuji. Tidak Bapak Ibu. Jadi setiap pelayanan yang boleh kita lakukan, setiap pelayanan yang boleh kita ketika orang lain mengapresiasi pelayanan kita, katakanlah semua demi kemuliaan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap pelayanan yang boleh kita lakukan, setiap pekerjaan apapun yang boleh kita lakukan, katakanlah dimuliakan, dibesarkanlah nama Tuhan. Tetapi aku ini bukan ada apa-apanya, sebab aku ini hanya sebagai alat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Ini membuat kita semakin rendah hati di dalam menjalankan pelayanan kita. Jadi siapapun saat ini kita Bapak Ibu ketika Tuhan mungkin memilih kita menjadi petinggi di dalam pemerintahan, di dalam pekerjaan kita, atau bahkan di instansi negara atau di instansi swasta, atau kita saat ini adalah seorang yang dipercayakan tanggung jawab yang besar, atau kita seorang yang dipercayakan memiliki tanggung jawab besar untuk memiliki harta yang banyak, atau bahkan kehormatan di dalam dunia ini, itu merupakan titipan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sebesar apapun dibuat dunia ini nama kita dan orang menghormati kita, katakanlah saya adalah hanya alat Tuhan. Jadi ketika hal ini, ayat ini senantiasa kita pegang dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tahu porsi kita, dan tahu hal yang apa yang kita lakukan, dan tahu batasan kita untuk segala hal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau seorang berkata, kalau bukan karena aku itu tidak bisa jalan, kalau bukan karena aku itu tidak akan bisa seperti ini, itu Bapak Ibu Saudara-saudariku pengagungan atas diri sendiri, menganggap diri lebih besar dan perbuatan Allah lebih kecil. Dan itu salah Bapak Ibu. Tetapi apa yang boleh kita lakukan semuanya hanya untuk pengagungan nama Tuhan,
Tuhan, dan kita hanya sebagai alat yang dia pakai Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan. Sebab ketika kita tidak setia akan hal yang diberikan Tuhan, bisa saja Bapak Ibu dalam kepersetiaan itu Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab yang lain. Oleh karena itu mari kita teladani prinsip daripada Yohanes ini. Dia tidak menjadi pribadi yang cemburu, dia tidak menjadi pribadi yang iri, atau dia bukan pribadi yang baperan, atau dia cengeng, atau bahkan dia langsung merajuk dan berkata, oh ya harusnya aku yang lebih besar, kok dia yang baru datang ini kok sudah banyak pengikutnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah hidup di dalam hati dan jangan pernah lebih condong kepada hasutan-hasutan daripada orang lain. Kok kamu yang lebih seperti ini, padahal kamu kan yang lebih seperti ini atau lebih besar. Kok kamu bisa dikalahkan orang lain seperti itu? Kan harusnya kamu yang bisa seperti ini. Hal-hal seperti ini, perkataan-perkataan ini pasti membuat kita atau membakar emosi kita Bapak Ibu. Tetapi calm down, tetap tenang Bapak Ibu, katakan apa yang boleh saya lakukan semuanya untuk Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi saya akan terus melakukan perbuatan baik sekecil apapun itu karena Tuhan akan memperhitungkannya. Tetap semangat dan optimis Bapak Ibu, tetaplah melayani, tetaplah melakukan yang terbaik apapun situasi dan kondisinya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami dalam firman-Mu supaya kami tetap hidup di dalam kerendahan hati dan kami mengerti makna panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menjaga hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati saudara-saudari kami ini dalam setiap aktivitas mereka. Engkau kiranya berkati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.